Selamat sore Mbak, channel YouTube Sanggrahan Narjo. Sore ini kedatangan tamu dari Universitas Diponegoro, jurusan psikologi. Untuk itu silakan Mbak diperkenalkan namanya. Baik, perkenalkan nama saya Hanifah Kurniawati. Saat ini saya menempuh studi S1 di psikologi, jurusan psikologi di Universitas Diponegoro. Terima kasih Mbak. Anda mendatangi tempat ini tentunya tahu sejarahnya, sekelumit sejarahnya. Lalu kemudian tadi kalau nggak salah panjenengan sudah mewawancara 3 orang abdi dalam atau pegawai keraton. Kira-kira apa yang menarik panjenengan untuk mendatangi tempat ini dan mewawancara abdi dalam keraton? Baik, jadi tujuan saya wawancara itu yaitu untuk karena saat ini saya sedang menyusun tugas akhir ya berupa skripsi dan fokus penelitian saya itu subjeknya adalah abdi dalam. Kira-kira abdi dalam yang Anda wawancara tadi ada berapa pertanyaan dan seputar apa kalau boleh tahu? Baik, karena fokus penelitiannya yaitu untuk melihat bagaimana dinamika psikologi kepatuhan pada abdi dalam keraton, baik seputar perintah maupun aturan yang berlaku. Untuk pertanyaannya itu ya seputar tentang bagaimana uh, seorang abdi dalam dengan pekerjaannya, baik kehidupan sehari-harinya, tanggapan tentang pekerjaannya, maupun tanggapan lain dari dalam diri seorang abdi dalam terhadap keraton ataupun terhadap kehidupannya seperti itu. Baik, nah kira-kira dalam kesimpulan awal ini apa yang panjenengan pikirkan mengenai kepatuhan, kehidupan pribadi abdi dalam dan lain-lain? Baik dari kesimpulan awal yang telah saya dapatkan dari wawancara, uh, lebih fokus dan menitik keberatkan ke proses bagaimana uh, proses diri dalam penerimaan, bagaimana seseorang bisa merasa ikhlas terhadap apapun yang terjadi di dalam kehidupannya seperti itu. Baik, kira-kira kalau dibandingkan dengan pegawai di tempat lain, apakah sama atau berbeda Mbak abdi dalam keraton secara psikologinya? Kalau secara psikologisnya mungkin berbeda ya, karena secara umumnya pun berbeda. Mungkin atau memang kenyataannya sekarang di lapangan kan mungkin keraton gitu kan abdi dalam ataupun yang bersangkutan itu tidak terlalu dilirik, apalagi anak muda sekarang seperti itu. Jadi ya secara psikologis sangat berbeda. Oleh karena itu mengapa fokus penelitian saya yaitu untuk menggali lebih dalam bagaimana sebenarnya dinamika kepatuhan pada diri seorang abdi dalam seperti itu. Ya, mengenai tema abdi dalam itu sebagai observasi psikolog Anda, tugas psikologi Anda, eh, apa namanya, apa yang kira-kira yang menarik dari sisi panjenengan? Maksud saya, panjenengan ditugaskan oleh universitas untuk mengobservasi abdi dalam atau keinginan sendiri dan apa alasannya? Sebenarnya penelitian ini itu beranjak dari keinginan diri sendiri, karena eee, melihat kondisi lapangan dan beberapa penelitian pun menunjukkan bahwa, mohon maaf ini kompensasi yang diberikan oleh keraton seperti kan tidak stabil. Nah, itu menjadi pertanyaan dalam diri saya, mungkin ada beberapa masyarakat juga yang bertanya, kenapa, abdi dalam ini masih mau dan masih ingin serta bersedia seperti itu mengabdikan dirinya kepada keraton, seperti itu. Baik, terima kasih. Terus adakah pesan-pesan panjenengan selaku mahasiswa psikolog kepada teman-teman sesama mahasiswa?
Baik, untuk pesannya sendiri, karena keraton adalah salah satu sejarah ya yang mungkin tidak bisa dilupakan begitu saja karena, jika dilihat lebih jauh itu, sangat panjang sejarahnya seperti itu ya. Jadi, khususnya anak muda, eee, harapannya tidak tidak terlalu fokus dengan maksudnya, mencoba untuk melihat bahwa sebenarnya kita punya kebudayaan yang, orang lain atau negara lain tidak miliki. Sebenarnya kita itu, eee, kita itu istimewa dengan kebudayaan yang kita punya. Hanya saja mungkin, dengan perkembangan zaman dan upaya-upaya beberapa orang yang mungkin saja gitu kan berkewajiban ataupun, memiliki hubungan dengan cagar-cagar budaya yang selama ini ada tapi terbengkalai. Nah itu ya harapannya semoga saja, eee, lebih, memperhatikan ataupun memberikan perhatian lebih gitu terhadap, ya tempat-tempat yang sebenarnya, berpengaruh besar walaupun tidak terlihat seperti itu. Baik, terima kasih Mbak. Selamat sore, selamat jalan, dan selamat bertugas. Semoga Anda sukses selalu. Ya terima kasih atas doanya.